الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ikhwah sekalian dan akhwati rahimani wa iyyakunallah subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan kita di Masjid Al-Ghaffar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kepada seluruh kita ampunannya akan apa yang telah berlalu dari dosa. Dan demikianlah janji Rasulullah bagi mereka yang hadir di majelis ilmu, bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni mereka. Sebagaimana apa yang sudah disampaikan, bahwa pagi yang diberkahi ini kita insya Allah akan membahas sebagian dari bab Kitabun Nikah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Kitab was Sunnah karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Karena materinya panjang, maka langsung saja silahkan dibuka aplikasinya, dan mudah-mudahan nanti setelah selesai antum bisa memprint out dan bisa mencatat, bisa mengoret-oret dan bisa memaknai, begitu dan seterusnya. Baik. Disebutkan di sini di halaman 277, dan karena panjangnya materi maka tidak ada baiknya apabila saya untuk menjelaskan banyak. Saya akan bacakan dan terjemahkan dan sedikit saja ulasan. Poin pertama adalah hukmuhu. Apa hukum nikah? Dikatakan di sini an-nikahu nikah min akadi sunanil mursalin, termasuk sunnah para nabi yang paling kuat. Ya, qala ta'ala, dalil bahwa nikah adalah sunnah para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38. Di sana Allah firmankan, walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguh kami telah utus utusan sebelum engkau wahai Muhammad. Wa ja'alna, dan kami jadikan lahum, untuk para utusan tersebut, azwajan,
beberapa istri, wa dzurriyyah dan keturunan. Ini hukum asal, bahwa tidak ada utusan yang Allah Ta'ala utus kecuali Allah anugerahkan kepada mereka keluarga dan keturunan. Nah, sehingga nikah adalah merupakan jalannya para utusan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, wa yukrahu tarkuhu li ghairi uzrin, dibenci tarkuhu meninggalkan nikah bi ghairi uzrin ketika tidak ada uzur. Jadi tidak nikah itu makruh, karena nikah adalah sunnah muakkadah bagi mereka yang tidak memiliki uzur untuk dibolehkannya tidak menikah. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, ya, bahwa beliau katakan telah datang 3 golongan kepada rumah-rumah Rasulullah SAW. Mereka bertamu, bertanya an ibadatin Nabi SAW, tentang ibadahnya Kanjeng Nabi. Falamma ukhbaru, ketika mereka dikasih tahu ibadahnya Kanjeng Nabi, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit bagi mereka. Bukan sedikit bagi Nabi, ya, sedikit bagi mereka. Nah, faqalu, mereka katakan, wa aina nahnu min Rasulillah, jauhnya kita dengan Rasulullah. Qad ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah diampuni apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Ibadahnya sampai sebegitu. Amma ana, nah, ya, demikian. Ketika Nabi yang sudah diampuni dosanya, apa yang lalu dan akan datang saja ibadahnya demikian, kalau kita yang belum ada jaminan akan diampuninya dosa kita, berarti muatan ibadahnya harus lebih banyak atau harus lebih sedikit saja? Harus lebih banyak dong. Karena nggak ada satu ayat pun yang menjamin, hei Pak Ijo, kowe diampuni dosamu. Hei Pak Imo, sampean terjamin tidak akan terjatuh dalam dosa. Tidak ada. Sehingga 3 sahabat yang datang tadi menganggap ibadah mereka itu kurang, seandainya hanya seperti ibadahnya Rasulullah. Kenapa? Rasul sudah diampuni apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Adapun kita tidak. Faqala ahaduhum, maka salah satu dari mereka bertiga tersebut mengatakan, fa ana usalli al-laila abada, saya akan sholat malam, ya, selamanya terus tidak tidur. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, ana asumud dahra wala uftir, aku selalu puasa, ya, dan tidak akan berbuka. Wa qala al-akhar, yang lain katakan, ana a'tazilun nisa, aku akan tinggalkan wanita-wanita. Bab jari wong Jawa, menungso lanang lek wis ketok pupu ilang barangi. Ya, demikian. Fala atazawwaju abada, aku tidak akan menikah selamanya. Tujuan mereka apa? Baik. Apa tujuannya? Agar tidak kalah dengan Rasulullah. Rasulullah yang terjamin terampuni ibadahnya luar biasa, aku harus lebih luar biasa agar bisa menyamai Rasulullah. Ya. Falamma, maka ketika Rasulullah SAW baca, Rasulullah SAW datang ke Rasulullah, faqala antum alladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan ini dan ini. Ama ketahuilah, ini sungguhnya aku akhsyakum lillah, adalah manusia yang paling takut kepada Allah.
orang yang ingin takut kepada Allah, tidak ada jalan takut kepada Allah yang paling geduk high end kecuali hanya seperti Rasulullah. Nah, wa atqakum lahu, dan paling takwanya kepada Allah. Jalan ketakwaan hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah paling takwa, tidak ada lagi muatan dan celah untuk menambah ketakwaan atas ketakwaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kesempatan orang untuk beribadah lebih dari ibadahnya Rasulullah, karena Rasulullah SAW adalah paling ahli ibadahnya. Rasulullah SAW adalah paling takutnya kepada Allah. Rasulullah SAW adalah paling takwanya kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, walakin asumu wa uftir, tapi saya berpuasa dan saya juga berbuka. Wa usalli wa arqudu, dan aku salat, aku pun juga tidur. Jadi balansin dalam kehidupan, menggabungkan antara salat dan tidur, puasa dan berbuka, itulah sunnah Rasulullah. Wa atazawwajun nisa, bahkan aku juga menikahi wanita-wanita. Lalu Nabi sabdakan, faman raghiba an sunnati, faman, maka siapa saja, raghiba an sunnati, yang benci sunnahku. Di sana ada istilah raghibaan, di sana ada juga istilah raghiba fi. Adapun raghiba fi maknanya cinta. Namun apabila raghibaan maknanya adalah benci. Faman, maka barang siapa raghibaan sunnati, yang benci dari sunnahku, falaisa minni, bukan golonganku. Termasuk sunnah Rasulullah nikah. Sehingga tidak boleh orang meninggalkan menikah tanpa uzur syar'i. Ya. Bahkan dikatakan di sini wa yajibu, bahkan wajib. Secara asal nikah adalah sunnah muakkadah. Apa maknanya? Makruh orang meninggalkan nikah ketika tidak ada uzur syar'i. Ya. Demikian. Bukan hanya sekedar itu, dikatakan di sini wajibu, dan wajibun alal qadiri, bagi orang yang mampu untuk menikah, idza khasya, apabila ia khawatir ala nafsi, atas dirinya, al anata, terjerumus ke dalam zina. Orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam zina, ya, nah, maka dia wajib untuk menikah. Kenapa? Li'anna zina haramun, karena zina itu hukumnya haram. Wa kadzalika, demikian juga ma yuaddi ilaih, semua yang membawa kepada perzinahan, hukumnya juga haram. Nah, ketika zina adalah haram, dan apa yang membawa kepada perzinahan adalah haram, sehingga apa yang bisa menyelamatkan darinya hukumnya wajib. Karena seorang tidak akan selamat dari zina kecuali dengan nikah, maka dia wajib nikah. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Faman, maka barang siapa khasya, yang khawatir, ala nafsi, atas dirinya, al-wuku'a fi hada, wajaba alaihi raf'uhu an nafsihi. Faman, maka barang siapa khasya, yang khawatir, ala nafsi, atas dirinya, al-wuku', terjatuh, fi hada, dalam zina ini, wajaba alaihi raf'uhu an nafsihi, dia wajib membebaskan dirinya. Ya. Fa in kana la yantafi'u illa bin nikah, wajaba alaihi dzalik. Kalau zina itu nggak mungkin tertolak kecuali dengan nikah, maka dia wajib untuk menikah. Ditolak dengan olahraga sampai sempor sikile panggah tegang,
dipakai kegiatan-kegiatan yang positif, tetap nggak karu-karuan. Nggak mungkin tertolak kecuali dengan nikah, maka nikah hukumnya menjadi wajib. Walaupun hukum asal nikah adalah sunnah muakkadah. Kapan ia menjadi wajib? Ketika hamba tak akan terjaga kecuali dengan nikah, maka melakukan sesuatu yang dengannya ia terjaga, hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam. Masalah selanjutnya, mungkin ini sebuah problem yang saya yakin sebagian dari kita mengalaminya. Wa man ajiza, dan barang siapa yang tidak mampu anin nikahi dari nikah, wa huwa fihi raghibun, namun dia sangat antusias. Nah, ya, fa alaihi bisawmi, maka dia harus berpuasa. Li hadis Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, beliau katakan, qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Mas, pemudai sapa to, Kang? Siapa pemuda itu? Orang yang jos. Sama umurnya piro, Kang? Masih umur berapa? Masya Allah, pemuda. Pemuda adalah orang yang umurnya di bawah 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun bukan pemuda, sudah rajul. Ya. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ata, untuk al-ba'ah. Para ulama tafsirkan tentang makna ba'ah. Di antara makna ba'ah adalah al-jima'. Nah, atau sebagian lain menafsirkan makna al-ba'ah mu'natun nikah, biaya pernikahan. Itulah yang dikatakan makna ba'ah. Ada kalanya makna ba'ah adalah mampu untuk jima', atau makna ba'ah adalah mampu untuk membayar prosesi pernikahan. Ya, itulah makna ba'ah. Nah, kalau misalkan di daerah Ngalam ngendi? Yuk ini jenenge Ngalam, duduk Malang. Misalkan di daerah Ngalam, Pak, nikah di Malang itu butuh mahar berapa, Pak? Orang Singosari panjenengan yang bermasker, ya, berapa mahar orang Malang? Yang paling rendah, karena yang paling sedikit maharnya itulah wanita yang paling terberkahi. Wah, 100.000. Lah kok bener sampean? Saya alhamdulillah menikah yang pertama tahun 2001, maharnya 100.000. Kemudian kemarin tahun 2016, alhamdulillah Allah mengaruniai istri kedua, maharnya juga 100.000. Ya, jadi orang punya uang 100.000, ya, plus jajan pasar sak senik, sak rinjing, tinggi bancaan cah 10 kira-kira cukup jajan pasare. Harga berapa, Pak, jajan pasar sak rinjing, sak tumpu? Berapa kira-kira? 100.000, 200.000, cukup diperintahkan untuk menikah. Ustaz, sangu kula kok punjul, Ustaz. Ayo budal. Nah, adapun setelah itu, karena nikah adalah merupakan gerbang menuju terbukanya rezeki, maka janganlah engkau takut dengan bayang-bayang. Apa, Ustaz? Engkau jangan takut dengan bayang-bayang. Kita teruskan. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, hendaklah ia menikah. Apa makna ba'ah tadi? Mampu untuk jima, tegangannya sudah 220, bukan 110. Ya,
Maka atau yang kedua punya biaya untuk menikah, siap bayar mahar, siap untuk walimah yang paling sederhana, jajan pasar, nggak harus daging loh ya. Nah, maka hendaklah ia menikah, kata Nabi SAW. Fa'innahu, maka sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar, lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih bisa menjaga farji. Wallahi tidak ada kemuliaan, tidak ada nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala teragung setelah nikmat diberi nikmatnya menundukkan pandangan dan diberi nikmatnya menjaga farji dan kehormatan. Ya, sehingga ia letakkan di dalam hal yang halal. Ia letakkan di dalam hal yang halal. Nah, wallahu ta'ala alam. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah dan Nabi menyebutkan tentang solusi masalah tersebut. Nah, wa man lam yastati fa alaihi bisawm, siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia puasa. Fa innahu, maka sungguhnya puasa lahu untuknya wijaun, adalah merupakan perisai, bak tameng, ya, yang akan menjaga dia dan membentengi dari untuk terjerumus ke dalam zina dan dari untuk terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa demikian? Perhatikan. Ini hikmah dari dijadikannya puasa sebagai solusi bagi mereka yang tidak mampu untuk menikah atau sebenarnya mampu untuk menikah. Ning nyuwun sewu, berambangi nuh wis diombyoi, berenggawangan wis diinggoi, ning jawabane mungkin belum jodoh. Mudah-mudahan diberi yang terbaik. Asli ning ngono ditolak. Ning didongakne supaya mendengar lebih baik. Ya? Tapi akhirnya belum juga dapat. Maka berpuasa adalah merupakan solusi. Kenapa demikian? Perhatikan. Para ulama katakan, tidak ada ibadah yang paling meredamkan gelora syahwat kecuali berpuasa. Kenapa demikian? Karena seorang yang sedang berpuasa, tidak ada yang meliputi alam pikirannya kecuali berpikir tentang makanan. Kecuali berpikir tentang apa? Makanan. Beda halnya dengan orang yang apabila sudah nyun sewu, blendang wetenge, bek mencep isine, ya, maka biasanya sesuatu itu sudah sampai ke perut, biasanya turun ke bawahnya sedikit. Adapun orang yang dalam keadaan puasa, maka hatinya tersibukkan dengan makanan. Seandainya ia tersibukkan dengan makanan, kata sebagian dari ulama, sangat lebih aku suka daripada pikiranku tersibukkan dengan yang lainnya. Sehingga puasa adalah solusi tertepat bagi pemuda yang tidak mampu untuk menikah atau sudah berusaha untuk mengarah kepada pernikahan namun jodoh pun belum kunjung datang. Allah Ta'ala memberikan solusi, yaitu berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Dan ingat, karena memang tidak ada dibolehkan untuk melampiaskan syahwat kecuali di salah satu dari dua yang dibolehkan. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. Termasuk ciri-ciri mereka orang-orang yang beriman yang dijamin mendapatkan keuntungan adalah mereka yang senantiasa menjaga farjinya, kecuali pada istri-istri yang halal atau pada budak yang mereka miliki. Ketika budak tidak ada, berarti tinggallah ada satu saja, yaitu menikah. Adapun tok cepet nih lawang, maka bukan solusi yang dibolehkan. Adapun istimna, onani dengan tangan, maka adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sehingga kita ulang lagi, tidak ada solusi kecuali dengan menikah. Mereka yang berusaha untuk menikah termasuk mereka yang terjamin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Masalah selanjutnya,
adalah setelah diketahui hukum pernikahan bahwa secara asal adalah sunnah muakkadah. Kadang ia bisa menjadi wajibun. Nah, kadang ia adalah bukan sekedar wajib, bahkan adalah makruh untuk meninggalkannya, atau bahkan haram untuk meninggalkannya bagi mereka yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Masalah selanjutnya, setelah sudah bulat tekad untuk menikah, tidak mungkin menikah kecuali ada media. Media siapa yang akan ku nikahi? Atau ndak usah dipilih, sing penting merem dicaruk ngono ae. Saolai, ya jangan. Sehingga diterapkan bab selanjutnya adalah Ayyun nisa'i khairun, halaman 278. Ayyun nisa'i khairun, wanita mana yang terbaik? Tentunya kita ingin, ketika kita ingin menikah, kita ingin menikah dengan yang terbaik. Ya, karena hasil terbaik adalah dari bibit yang terbaik. Ya, demikian. Namun ingat, sebelum engkau dianugerahi oleh Allah Ta'ala yang terbaik, jadilah engkau yang terbaik. Karena Allah Ta'ala telah firmankan, at-tayyibuna lit-tayyibat. Sesungguhnya laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Kalaupun seandainya terjadi beda, maka kelanggengan tidak akan bisa ada. Kita teruskan. Ayyun nisa'i khairun, wanita mana yang terbaik? Ya, apakah yang terbaik adalah wanita dari ngalam? Lek ngono aku tak golek wong Malang. Apakah yang wanita terbaik adalah dari Singhasari? Lek ngono aku tak golek teko Singhasari. Ya, dikatakan di sini, waman dan barang siapa aradan nikaha, yang ingin menikah, sapa? Yo aku yo sampean. Ya. Falyataharra, maka hendaklah ia berusaha minan nisa'i, dari wanita-wanita, man tawaffar, yang terpenuhi fiha, di dalamnya, hadhihi sifat-sifat sebagai berikut. Catat lo ciri-ciri wanita terbaik. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan kaum muslimin dianugerahi pasangan-pasangan wanita terbaik. Dan sebelumnya mudah-mudahan seluruh kita dan kaum muslimin dibimbing oleh Allah Ta'ala menjadi manusia terbaiknya. Amin. Pertama, antakuna zatadin. Antakuna zatadin, wanita beragama, agamanya baik, ya, taat kepada Allah, berakidahkan yang benar, akidah Ahlus Sunnah, nah, bermanhajkan yang benar, bukan ahli bid'ah. Li hadisi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah, anin Nabi SAW, dari Nabi yang mulia SAW, tungkahul mar'ah, wanita itu dinikahi li arba'in, karena 4 unsur. Karena berapa unsur? 4 unsur. Ini standar wanita itu dinikahi. Kenapa wanita itu dinikahi? Pertamanya lima liha, karena bandane. Wong ini ora pate ayu, ning nyun sewu sugih. Wong eno nyun sewu rada tuwek, ning nyun sewu sugih. Ora mek gur sugih, sugih. Nah, yang kedua, wali hasabiha, ya, dan karena keturunannya. Misalkan dia adalah RR. Apa itu RR? Double R, bukan rondo loh ya. Raden Roro. Ya. Nah, misalkan atau nyun sewu turune Pak Yai. Sing jelas semua wanita adalah turune Kanjeng Nabi Adam alaihis salam. Jadi jenengan lek rabi karo menungso, insyaallah turune Nabi sing rabi. Kenapa? Hah?
turun Nabi Adam alaihi salam. Taib. Wali jamaliha, dan karena cantiknya. Ya, semua ingin mencari yang cantik. Walaupun masing-masing ketika berbicara mana yang tercantik berbeda-beda dalam teranya. Saya punya teman dari Perancis, teman sekelas. Ketika saya dolan ke rumahnya, datanglah anaknya membawa suguhan. Ketika anaknya datang, saya gini. Lalu dia paham, wah Anwar ini heran. War, ini anakku War. Istriku dari Senegal. Wama adro kama Senegal. Lalu ia ketika mau pulang, dia katakan, nikahlah wanita hitam. Kata dia, the black is beautiful. Orang Prancis, istrinya orang Senegal. Ternyata cantik kalau begitu. Tera ukur manusia berbeda-beda. Nah, the black is beautiful. Tolong dihafalkan itu. Wallahi sejak saya dengar dari temanku Prancis sampai detik ini aku susah untuk melupakannya. Ada lagi teman dari Amerika. Saya datang, saya suka berkunjung ke teman-teman begitu. Sebagaimana mereka senang berkunjung ke tempat kami. Ketika kita di rumahnya, tadi kita sampaikan, aneh. Lalu ia katakan, istriku dari Sudan. Wa ma adraka ma Sudan. Tapi dia nggak ngomong the black is beautiful. Yang penting istrinya dari Sudan. Yang jelas, ketika Allah Ta'ala anugerahkan kepadamu wanita, pasti Allah Ta'ala akan menitipkan di wanita tersebut sesuatu yang karenanya engkau tertarik. Entah mergo gingsule, entah mergo nyun sewu ya, entah nyun sewu alise sing nanggal galengan. Nek nanggal sepisan kan maksrid, lek nanggal galengan telung kilan to minimal alise. Galingan sak kilan ora kena tinggi liwat. Ya, begitu dan seterusnya. Ini kenyataan. Jadi Nabi berbicara tentang kenyataan. Wanita dinikahi karena hartanya, kadang. Wanita dinikahi karena keturunannya, kadang. Wanita dinilai karena cantiknya, kadang. Lalu Nabi sabdakan walidiniha, dan wanita itu dinikahi karena agamanya. Lalu Nabi sabdakan fazfar, maka pilihlah bidzatid din, dengan yang memiliki agama yang baik. Taribat yadak, maka niscaya engkau akan untung ketika yang kau nikahi adalah wanita yang beragama. Karena wanita yang beragama, egonya ia turunkan dalam rangka untuk tunduk dan taat kepada suami. Walaupun dia seorang direktur, walaupun dia seorang yang kaya and raya, walaupun ia seorang wanita yang cantik Angelita, agama akan semakin menghiasinya. Agama akan semakin memuliakannya. Agama akan membuatnya ia tunduk kepada suami dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama akan membuatnya secepat mungkin untuk sadar dan kembali ke jalan yang benar ketika diingatkan. Nah, begitu dan seterusnya. Agama akan menjadikannya senantiasa berniat ibadah ketika membikinkan kopi untuk suami, melayani di ranjang, dan merawat anak, dan melakukan apapun yang ia bisa lakukan dari aktivitas yang mungkin ia bisa kerjakan. Itulah nilai unggul dan positif agama. Namun ingat, ketika kita mendambakan wanita yang beragama, haruslah kita juga menjadi manusia yang beragama, mempelajari hukum Allah, mempelajari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Quran, mempelajari kandungannya, dan berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan. Karena yang terbaik untuk yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita yang terbaiknya.
Allah anugerahkan kepada seluruh kita ilmu yang bermanfaat. Allah anugerahkan kepada seluruh kita bekal rezeki yang halal. Allah anugerahkan kepada seluruh kita buah dari semua itu, amal yang diterima olehnya. Amin. Kita teruskan. Kemudian yang kedua, antakuna bikran. Usahakan kalau nikah, nikahi gadis. Usahakan kalau nikah, nikahi gadis. Ya. Nah, illa kecuali antakuna lahu maslahatun, kecuali apabila ada tendensi fisayyib dalam menikahi janda. Secara asal menikahi gadis itu dianjurkan, kecuali apabila ada maslahat tersendiri ketika ia memilih janda atau double R rondo sebagai pilihannya. Nah, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, beliau katakan, tazawwajtu, aku menikah, imra'atan, seorang wanita, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah. Bisa mengikuti ya? Bisa ya? Bisa. Baik. Nanti tolong nanti dicetak, di print out apa yang sudah antum miliki, dan saya khusnudzan sebenarnya antum sudah memiliki print outnya, tapi mungkin semuanya sudah terbiasa dengan gadgetnya. Apa tuh artinya gadget? Itu get no way. Ya, nah sehingga antum terbiasa dengan itu. Kita teruskan. Jadi saya menikah, kata Jabir, di zaman Rasulullah. Faqala, maka falakitu Nabi SAW, maka saya bertemu dengan kancing Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, tazawwajta, apakah sampean baru menikah? Qultu, saya katakan na'am, nggih. Qal, Nabi bertanya lagi, bikron am sayyiba, bikron am sayyibun, yang kamu nikahi bikrun, gadis, am atau sayyibun, yang sudah rondo, double R. Ya, rondo nih peng telu malah piye? Rondo. Ya, demikian. Baik. Wallahu taala alam. Kultu, saya matur, saya menjawab sayyibun. Duh Kanjeng Nabi, saya menikahi janda. Terarahlah pikiran Jabir untuk menikahi janda, dan tidak ia pilih gadis. Ya, demikian. Qal, Nabi bersabda, bertanya, fahalla bikran, kenapa kamu tidak menikahi gadis? Tulaibuha, ya, yang engkau bisa bermain dengannya, ya, wa tulaibuka, dan ia pun bisa bermain denganmu. Ya, kayak cah cilik oleh tulanan anyar, tulanan naik. Ya, demikian. Dan masing-masing akan tahu ketika sudah terjadi. Dan ingat, Nabi memesan agar kita memilih wanita yang beragama. Karena apabila engkau menikahi wanita beragama, akan membuatmu menyesal. Kenapa engkau menyesal? Kenapa menikahinya nggak sejak dulu-dulu? Paham Ustaz? Itulah wanita beragama, membuatmu menyesal ketika menikahinya. Kenapa enggak kemarin-kemarin? Kenapa enggak tahun kemarin? Kenapa enggak 10 tahun yang lalu, sehingga aku sudah dikaruniai anak-anak yang saleh, begitu dan seterusnya. Nah, ya. Jadi Nabi bersabda kepada Jabir, kenapa kau tidak menikahi wanita gadis? Kau bisa bermain dengannya, ia pun juga bermain denganmu. Nah, ya, mungkin ada sesuatu yang aneh di dirimu, sebagaimana ada sesuatu yang aneh di dirinya. Baik, ya,
Qultu aku matur, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna li akhawat. Inna sesungguhnya li, aku memiliki akhawat, beberapa saudari. Bapaknya Jabir meninggal dunia, meninggalkan beberapa saudari. Nah, fakhasyitu, maka aku khawatir antadkhula baini wa bainahunna. Dia akan masuk antaraku dan antara saudari-saudariku. Coba bayangkan, Jabir ini punya misalkan 9 saudari perempuan. Kayak Jabir dulur lanang tok, liyane wedok kabeh. Kayak sisir ning omah mek sita. Lah ya rebutan sisir iki engko. Antara IP karo IP ne. Nah, maka ketika aku menikahi seorang janda, maka janda tersebut insya Allah akan hadir sebagai ibu bagi saudari-saudariku. Jadi sebenarnya menikahi gadis itu dianjurkan. Tapi ketika ada maslahat yang dimaksudkan di balik ia menikahi janda, maka kembali kepada maslahat. Perhatikan indahnya firman Allah Ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikailah wanita-wanita yang baik untukmu. Apa maknanya? Kembali baiknya wanita itu kepada pelaku pernikahan itu sendiri. Enek sing baiknya adalah rabi karo wong alam. Nanya apa? Penggayane ben minggu pelayune ngetan. Sehingga nih lek ngetan-ngetan enek sing dadi ampiran. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, jadi kembali kepada mana yang terbaik, kembali kepada masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Kadang menikahi janda itu yang terbaik. Kenapa? Seperti faktor yang ada pada Jabir bin Abdullah. Ia punya banyak saudari. Apabila aku menikahi dengan gadis, lah ya podoi karo dulurku, ndak kena dijak petung, kena dijak shopping, begitu dan seterusnya. Nah, maka Jabir menentukan pilihan untuk menikahi janda. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, kita teruskan. Qal, Nabi bersabda, fadzaka idzan. Ya wis lek ngono. Apa maknanya? Memang yang terbaik untukmu adalah menikahi janda agar ia bisa memanage keluarga dan membimbing adik-adik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha. Lalu Nabi bersabda, karena wanita itu dinikahi karena diniha, agamanya, wa maliha, dan hartanya, wa jamaliha, dan karena cantiknya, fa alaika bidzatid din, maka pilihlah yang memiliki agama, taribat yadak, niscaya kau akan beruntung. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah antakuna waludan. Usahakan wanita tersebut wanita peranak. Dalam bahasa Jawa, reten. Reten itu apa ya? Dalam bahasa Jawa lagi istilahnya sampluk sarung sesuk dadi. Ya ora sampluk sarung, sampluk jerone sarung. Antakuna waludan, wanita tersebut adalah wanita peranak yang banyak keturunannya, insya Allah. Nah, li hadis berdasarkan hadis Anas anin Nabi SAW, berdasarkan hadis Anas dari Nabi SAW, qala beliau bersabda, tazawwaju, nikahilah, al-waduda, wanita penyayang, al-waluda, wanita reden. Apa reden tadi? Banyak anak. Dari mana kita tahu wanita ini akan banyak anaknya? Dengan kita tahu banyaknya saudarinya. Misalkan dulure rolas, aku ya gelem don daftar sing ragilai. Ya, boleh. Nah, demikian. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan kita untuk menikahi yang paling banyak anaknya.
Nabi sabdakan, fa inni maka sesungguhnya aku mukatsirun bikum akan memperbanyak kalian dengan kalian al umama umat nanti di hari akhirat. Sehingga mereka yang memprogramkan keluarga besar dan sangat besar sekali, berarti dia telah memuluskan mega proyeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak umat nanti di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Setelah ditahu wanita mana terbaik, selanjutnya pembahasannya adalah ayyur rijali khair. Kalau boleh bagimu untuk memilih, apa tidak boleh baginya untuk menolak dan memilih? Kalau seandainya tidak, justru itu bukanlah keadilan. Islam identik dengan keadilan. Sehingga sebagaimana Islam telah menentukan kriteria wanita-wanita terbaik, Islam pun juga menuntunkan kriteria laki-laki terbaik. Dan mudah-mudahan kita menjadi yang terbaiknya, sehingga Allah anugerahi kepada seluruh kita yang terbaiknya. Dikatakan di sini, wa idza kana 'ala ar-rajuli ayyataharra minan nisa'i ma wasafna. Apabila dibolehkan bagi laki-laki untuk berusaha mencari sifat-sifat wanita yang telah kita sebutkan, kita sifatkan, fa inna maka sesungguhnya ala waliyil mar'ati bagi walinya si wanita an yataharra berhak juga memilih linikahiha untuk menikahkan wanita yang terbaik tersebut ar-rijala as-salih, ar-rajula as-salih, lelaki yang saleh. Soleh itu apa toh? Apa maksudnya soleh anggeri soleh? Apa itu anggeri soleh? Ngalor oleh, ngidul oleh, ngetan oleh, ngulon oleh, mandeg ya oleh. Ya jangan. Maksudnya soleh adalah mereka yang melaksanakan hak Allah, na'am, dan hak sesama pada dirinya. Dikatakan di sini, ya. Li hadisi Abi Hatim al-Muzani, berdasarkan hadis Abu Hatim al-Muzani radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan sabda Rasulullah dan mudah-mudahan Anda termasuk mereka. Idza ja'akum, apabila datang kepada kalian, siapa yang dimaksudkan kalian? Wali. Man tardawna, orang yang kalian ridhai. Nah, dinahu akan agamanya. Kalian ridhai agamanya berarti dia adalah ahli agama. Nah, akidahnya benar. Nah, ibadahnya baik sesuai dengan sunnah. Muamalahnya juga baik. Muamalahnya juga baik. Ingat, termasuk agama adalah muamalah dan akhlak. Nah, ia selalu memenuhi janji. Ya, ia selalu memenuhi janji. Nah, ia tidak berdusta dalam bertaaruf. Dalam apa Ustaz? Bertaaruf. Nah, rumahnya mana ini? Ternyata ngekos. Mobilnya mana ini? Ternyata sewaan. Begitu seterusnya. Kita teruskan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh. Bila datang kepada kalian wahai para wali wanita, baik itu bapaknya atau saudaranya, man tardawna, orang yang kalian restui, dinahu agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya baik. Nah, ya, fankihuhu, maka nikahkanlah dia. Saya ingin bertanya, dalam hadis ini Nabi menyebutkan yang masih lajang enggak? Ada enggak kalimat apabila datang kepada kalian orang yang kalian restui agamanya dan juga akhlaknya dan belum menikah? Ada kalimat belum menikah? Ada? Enggak ada. Artinya antara sudah menikah dan belum menikah sama
saja. Karena yang menjadi tolak ukur adalah agama dan akhlaknya. Ya, kita ulang lagi. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian man tardawna, orang yang kalian ridhai, dinahu agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya, fankihuhu maka nikahkanlah. Apalagi apabila anakmu dia sendiri yang sudah menerimanya. Zaman sekarang lain dengan zaman dulu. Zaman dahulu wanita tidak mengenal laki-laki. Zaman now, wa ma adraka ma zaman now. Akhwat pun ada istilah baru, akhyar. Apa itu akhyar? Akhwat sing rada liar didik. Sehingga kemana-mana gentayangan. Walai ukhti, jangan begitulah. Nah, maka apabila anakmu sudah tentukan siapa yang datang ke rumahmu, lalu kau sudah lihat agamanya baik, maka nikahkan. Nah, ya, illa taf'alu, apabila kalian tidak mau menikahkannya, takun fitnah, akan terjadi fitnah. Ya, karena maaf, ketika banyak memilih, biasanya oleh buleng. Teloy lek boleng, enak nopo pahit? Pahit. Ning jangan sampai hadis ini saya akan bawa kemana-mana ketika zaman melamar. Pak, saya ini agama saya baik loh, sama ingat dawe Kanjeng Nabi fazawiju, segera nikahkan. Lek ndak bejat sampean go. Nggak boleh begitu. Nah, ya. Nah, kita teruskan. Fazawwijuhu maka nikahkanlah, fankihu maka nikahkanlah, illa taf'alu bila kalian tidak kerjakan, takun fitnah, akan terjadi fitnah fil ardi di bumi, wa fasadun kabir dan kerusakan yang besar. Kenapa? Karena wanita apabila sudah dalam tanda kutip doyan lawan jenis, kadang biasanya nekat. Maka akan terjadi perzinahan begitu dan seterusnya. Apalagi zaman now, wa ma adraka ma zaman now. Ya, demikian. Hadis ini untuk para bapak, hadis ini untuk para kakak, hadis ini untuk mereka yang memiliki anak wanita, menjadi tanggungan dia untuk menikahkannya. Artinya ketika mencari, tera ukurnya jangan terlalu berat. Sawangen anakmu sehingga engkau tidak memperberat di dalam mencari pilihan. Ada seorang yang datang kepada saya harus santri. Aku ya nyantri ya Pak, santri kalong. Bar ngaji terus mulai. Yang datang harus hafid. Saya juga hafid, alhamdulillah, hafid surat Al-Fatihah. Ditakoni, lah anake sampean hafal ora? Ora. Lah ora kok golek kudu hafid Al-Qur'an. Ini salah namanya. Ya, demikian. Masalah selanjutnya, setelah diketahui wanita terbaik, setelah diketahui lelaki terbaik, tentunya masing-masing berusaha untuk mencari yang terbaik. Wanita sudah mengetahui mana yang terbaik, lalu ternyata yang dia dambakan terbaik tersebut gak kunjung datang kepada dirinya. Padahal seandainya ia datang, pintu pun bakal dibuka. Lalu menjadi masalah, bolehkah dirinya menawarkan diri? Masya Allah, Syekh langsung mengatakan boleh, dan mudah-mudahan antum termasuk mereka. Masalah selanjutnya adalah wala ba'sa, halaman 279 paling atas. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, alias ora opo-opo, alias monggo kerso silakan. Gitu ya. Bi an yu'ridul insan, manusia itu menawarkan ibnatahu, putrinya.
atau ukhtahu saudarinya ala ahlil khairi kepada orang-orang yang baik-baik, kepada orang yang saleh. Tidak mengapa. Nah, ya. Sebentar. Ya, tidak mengapa. Apabila seorang menawarkan putrinya, menawarkan adiknya kepada orang yang saleh. Perhatikan, li hadisi berdasarkan hadis Ibni Umar. Hadis Ibnu Umar. Anna Umar ibn al-Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Siapa beliau? Mertua Rasulullah. Siapa beliau? Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang digali dengan Al-Faruq. Siapa beliau yang Nabi sabdakan tentangnya ketika Rasulullah SAW berada di atas gunung Uhud dan gunung Uhud bergetar. Nabi kemudian pijakkan kakinya ke Uhud 3 kali, lalu beliau bersabdakan, tenanglah wahai Uhud, tidak ada yang di atasmu kecuali seorang Nabi, kemudian Siddiq dan syahidan. Nabi yaitu beliau sendiri, Siddiq Abu Bakar As-Siddiq, syahidan, 2 orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ini tentang kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Li hadis Umar, berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala hina ta'ayyamat Hafsatu binta Umar, ketika ta'ayyamat menjanda. Siapa yang menjanda? Hafsatu bintu Umar, Hafsah bintu Umar, min Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, dari suaminya namanya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, dan beliau wafat. Nah, ya, beliau katakan di sini, wa kana min ashabi Rasulillah, dan adalah suaminya Hafsah yaitu Khunais bin Hudzafah merupakan sahabat Rasulullah. Fatufiya bil Madinah, beliau wafat di Madinah. Faqala Umar bin Al-Khattab, berkatalah Umar bin Khattab, ataitu Utsmana, saya datang kepada Utsman. Siapa Utsman? Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, Zunnurain. Kenapa disebut Zunnurain? Karena beliau dinikahkan dengan 2 putri Rasulullah secara bergantian. Kalau bebarengan tidak boleh. Namun ketika sudah meninggal kakaknya, dinikahkan dengan adiknya. Ketika adiknya meninggal dunia, Nabi pun bersabda, andai aku memiliki putri yang ketiga lagi, niscaya aku akan nikahkan kepada Utsman. Dan mudah-mudahan di sini yang sudah beristri, Anda menjadi menantu yang terbaik untuk mertuan jenengan. Sehingga andai pun istrimu meninggal dunia, alah le, ora usah golek ado-ado, panggah neng kene lho, adikmu siap tak rapik nih karo sampean. Daripada pindah rumah, lebih baik pindah kamar saja. Boleh, boleh, buktinya Rasulullah melakukan itu. Gitu ya, kita teruskan. Nah, ketika Hafsah menjanda dan sudah keluar dari masa iddahnya, datanglah sahabat Umar bin Khattab. Siapa? Bapaknya Hafsah. Kepada siapa? Utsman bin Affan. Fa'aradtu, maka aku menawarkan alaihi, atas Utsman, Hafsata, akan Hafsah. Sementara nyun sewu, Utsman bin Affan sudah menikah. Bahkan mertuanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rumangsamu Utsman Arab saingan karo Rasulullah? Rasulullah ngepek mantu Utsman. Aku ya iso lho ngepek mantu Utsman. Tidak begitu. Tapi biasa-biasa saja. Dan Rasulullah sama sekali tidak merasa tersaingi ketika menantunya ditawari untuk menikah lagi. Adakah hadis Nabi SAW marah kepada Umar? Mar, mantuku tak tawani toh Mar. Tidak ada kan? Tidak ada.
Dan istilahnya wajar, seorang yang sudah memiliki istri pun ditawari. Zaman dulu, zaman para sahabat, namanya manhaj itu bukan dalam masalah ibadah tok, Kang. Namanya manhaj itu bukan dalam masalah ibadah akidah tok, tapi bahkan manhaj adalah termasuk di dalam masalah pernikahan. Ya, dalam masalah apa lagi, Ustaz? Masalah pernikahan. Ya. Biasa orang yang sudah menikah ditawari untuk menikah lagi. Dan biasa seorang memiliki dagangan untuk menawarkan dagangannya. Ketika ia tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang saleh, maka ditawarkan kepadanya. Dan tidak usah izin, walaupun dagangannya nyuwun sewu rondo. Nah itu duitnya dagangan rondo kok, tidak apa-apa, ditawarkan. Yeah. Nah, li hadis berenam, hadis Utsman bin Affan ditawari siapa? Hafsah. Faqala, maka Utsman menjawab, sa'angturu fi amri. Jajal, tak pikir sik. Sama nak ditawari langsung tak tompo, tak apa tak pikir sik. Walaupun sama yo pikir pengen, ya pantes ya dipikir sik. Walaupun bar teko omah langsung buka WA, Kang tak tompo. Lah omong dadi omong mikir sik, yo pantes dipikir sik ta Kang. Ya mosok langsung ditampa ning ngarep tok ngono ya ora patek pantes. Walaupun yo oleh. Hai. Kenapa? Lah kalau yang ditawari banyak, kalau enggak segera ngacung nanti kelewat. Kita teruskan. Nah. Sang turu fi amri, coba aku cek perkaraku, tak pikirin dulu, tak musyawarah dulu, tak istikharah dulu. Falabistu layali, maka aku tunggu beberapa malam. Umar bin Khattab sabar menunggu datangnya jawaban dari sang teman yang akan diambil sebagai menantu. Dan daripada golek mantu liya, kan lebih baik menantu sing wis kenal. Juga pikiran Umar bin Khattab, mungkin daripada menikahkan putriku yang sudah janda dengan yang masih lajang belum terlihat hasilnya, lebih baik kunikahkan yang sudah punya istri yang sudah nyata hasilnya. Wah, aku salah kalah saingan kalau sudah beristri, karena aku belum tapak hasilnya. Ya buktikan hasilnya setelah itu. Ya, kita teruskan. Nah, faqala sa'angdur fi amli falabistu layaliya summa laqiyani. Kemudian Utsman pun menemuiku. Faqala, lalu ia katakan, qad badali, sudah tampak bagiku, alla atazawwaja yaumi hadza, bahwa hari-hari ini aku belum ingin menikah lagi. Ingat, ketika sama Nura pingin masalahmu ojo tok gantung. Ojo dikapani Ustaz? Ojo digantung. Piye Kang? Sik. Piye Kang? Sik. Piye Kang? Sik. Ojo ngono. Lek gelem yo hooh. Lek ora yo apa? Ngomong. Nggih. Kenapa? Karena dia sangat mengharapkanmu. Begitu dan seterusnya. Ya. Begitu dan seterusnya. Dan dalam memberikan pilihan itu jangan terlalu lama. Dikatakan di sini Utsman memberi waktu berapa? Beberapa malam. Ya. Dan alhamdulillah proses ana menikah istri pertama 1 minggu saja. Istri kedua 1 hari saja. Sabtu datang surat, Senin saya lihat, Selasa langsung saya nikahi. Mudah Ustaz ya? Memang nikah itu mudah. Kemudian diurus di pengadilan agama, semuanya mudah. Karena negeri kita sudah ada form yang ingin berpoligami tinggal ngisi. Dan persidangannya persidangan sangat mudah. Sangat mudah sekali. Kayak dolanan. Lah nyapa? Lah mereka jarang kok mendapatkan orang yang berani maju ke pengadilan untuk berpoli. Sampeyan ning WC dinteni. Tapi kalau persidangan perceraian sama neng WC ditinggal, bulan depan masuk lagi. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang ingin bercerai. Di saat orang banyak ingin bercerai, silahkan mendaftar untuk berpoligami.
biar Pak Hakim itu variasi dalam menyelesaikan masalah. Lalu ketika sudah menyerahkan akte poligami, ujung-ujungnya Pak Hakim ngono ki aku mboyo digolekne ta. Ternyata sama laki-laki itu. Kita teruskan. Ya. Nah, kalau Umar pun berkata lagi, bercerita dia. Falaqitu Abu Bakrin, aku mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Saya ingin bertanya, siapa yang lebih tua, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Mereka berdua wafat di umur yang sama, 63 tahun. Selanjutnya saya ingin bertanya, mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Rasulullah? Rasulullah. Mereka berdua meninggal di umur yang sama, 63 tahun. Namun Rasulullah meninggal lebih dahulu. Berarti Rasulullah lebih tua dari Abu Bakar. Abu Bakar meninggal terlebih dahulu sebelum Umar. Berarti Abu Bakar lebih tua daripada Umar. Selisih umurnya antara Abu Bakar dan Umar kurang lebih sekitar belasan tahun. Ning wong semono zaman rungokne ya. Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada siapa? Abu Bakar. Sungguh tepat. Umar bin Khattab ketika ingin mencari menantu. Kadang orang Jawa bingung, lek anakku tak rabene karo sampean lho Kang. Sementara sampean iki koncoku. Lek ku nyeluk sampean kok ya piye? Kok bingung lek nyeluk? Lah wong Abu Bakar dan Umar itu mereka bukan hanya sekedar konco, ning lengket-ket-ket. Ngalor ngidul Rasulullah, Abu Bakar, Umar selalu bersama. Mereka bersama dalam hidup, mereka juga bersama dalam kuburannya, dan mereka akan dibangkitkan bersama. Sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan mengingkari orang-orang Syiah yang mereka ingkari, pengingkaran mereka tak bernilai. Nah, kita teruskan. Abu Bakar ditawari oleh Umar Hafsah bintu Umar, sementara Abu Bakar lebih tua daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi standar untuk mencari menantu yang terbaik, wahai para wali, dan standar untuk mencari suami yang baik, wahai para calon istri, bukan ditinjau dari segi umur. Kenapa? Karena umur itu hanya angka. Perbedaan umur itu hanya angka, sehingga tidak ada, ya, dan namanya laki-laki itu pintar dalam mensiasati angka. Antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, berapa beda umur? 45 tahun. Berapa tahun? 45 tahun. 45 tahun ketika 5-nya ditutupi, tinggal berapa? 4 tahun. Kok 40? Yang 5-nya ditutupi kok tinggal 4. Standar lah kalau begitu. Dan alhamdulillah saya dan istri kedua selisihnya 23 tahun. Dan biasa ketika 3-nya ditutupi, yang terlihat 2 tahun. Nah, kita teruskan. Sebentar. Ya, demikian. Maka datanglah pilihan yang tepat bagi Umar bin Khattab atas siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya. Nah, fakultu, maka aku katakan kepada Abu Bakar, in syi'ta, apabila sampean mau, ya, zawwajtuka, kau kunikahkan Hafsata binta Umar dengan putriku. Luar biasa ya. Gelem ya tak rapek nih, ya tak rapek nih karo anakku, wis tak pek mantu. Kita ulang lagi, daripada menantu yang belum dikenal, carilah orang yang sudah kamu kenal. Nah, ya, demikian. Fasomita Abu Bakrin, Abu Bakar diam, tidak menjawab. Ya. Falam yarji ilayya syai'a, tidak menjawab sepatah dua patah kata pun.
Wa kuntu dan adalah aku aujadu alaihi minni ala Utsman. Aku lebih tersinggung atas Abu Bakar dibandingkan sikapnya Utsman. Lek Utsman, aku belum ingin nikah, tapi tidak marah. Umar tidak marah, anakku kurang ayu tadi, kok tok tolak. Umar tidak marah, biasa. Nggih, jenenge wong Jawa, rungokno. Dawuhe wong Jawa. Lek wau brambang dienggoki, ben gawangan dienggoki, brambang diombyoi ben gawangan dienggoki. Lek saniki lho. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, situk kenek gak kena, liyane jek akeh. Tapi ketika yang ditawarkan adalah Abu Bakar, ndak jawab blas, bah, loro hatiku. Jarine sinten? Umar bin Khattab. Dagangan ditolak, ra penak. Ning dagangan blas ra ditanggapi, luwih ora penak. Okay. Nah, ya demikian. Falabistu maka aku berdiam layalia beberapa malam. Summa khotobaha lalu melamarnya. Melamar siapa? Putriku Hafsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, wahai saudariku, jadilah ini sebagai pelajaran. Ketika engkau ditawarkan atau ketika engkau diproses dengan seorang yang engkau dambakan, ternyata tak jadi disempurnakan proses tersebut, husnudzonlah bahwa Allah akan mendatangkan yang lebih baik. Demikian juga jenengan sedaya. Ketika brambange diombyoi ben gawangan kok dienggoki, kok panggah gak ono sing nyantol. Tutuk nolek mung ngombyoki brambang, tutuk molek mung ngenggoki gawangan. Insyaallah gawangan yang keberapa kali itu akan lebih baik untukmu. Saya bercerita ya. Saya punya guru namanya Syekh Akram, muridnya Syekh Albani. Siapa namanya? Syekh Akram, muridnya Syekh Albani. Seangkatan dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Atsari. Beliau bercerita kepada kami, saya untuk mendapatkan istri ketiga tertolak 50 kali. Ping piro kang ditolak? 50 kali. Namanya laki-laki berhak memilih, wanita berhak. Kalau sampean ditolak, ketika sampean sudah menentukan pilihanmu, jangan kau rubah namamu menjadi Sutrisno. Jangan. Sutrisno biarlah dipakai oleh Sutrisno namanya. Napa maksudnya Sutrisno? Stres. Wong jenengmu Abdullah kok tok ganti Sutrisno. Ojo, Cak. Abdullah ya tetaplah sebagai Abdullah, jangan sebagai Sutrisno. Ingat, di depanmu masih ada banyak pilihan. Ingat, ketika Allah Ta'ala menghalangimu dari sesuatu yang kau anggap baik, pastinya Allah akan memberikanmu sesuatu yang lebih baik. Ketika guruku bercerita berapa kali ditolak, aku pun juga akan bercerita. Untuk mendapatkan istri kedua, sudah lebih dari 15 kali aku ditolak. Dan biasa istriku bertanya dan menghitung, loh kai rong tok hitung, ya wis 13. Lah kai mas rong tok hitung, ya wis 14. Lah kai rong tok hitung, ya wis 15. Jadi itulah alur kehidupan yang harus dijalani oleh seorang suami. Kadang pun harus tertolak. Karena Allah Ta'ala ketika memberikan pilihan terbaik untukmu, kadang Allah Ta'ala mengajarimu bagaimana cara melamar yang baik, kemudian agar engkau mengetahui semua itu. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Fa'angkah tuha iyahu, ketika Nabi yang melamar, langsung kunikahkan Hafsah dengannya. Falakiyani Abu Bakrin, maka Abu Bakar menemuiku. Faqala, maka ia katakan, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika. Mungkin kamu marah ya ketika menawarkan Hafsah terus tidak ku jawab.
Qala Umar. Umar pun menjawab, "Naam." Oh, aku nesu harus sampean. Lah anakku tak tawakne, sampean belas ora butuh gape. Qala Abu Bakar mengatakan, "Fa innahu lam yamna'ni." Tidak ada yang menghalangiku an arji'a ilaika, untuk menjawabmu fi ma aradta alayya, dari apa yang kau tawarkan, illa kecuali anni, bahwasanya aku kuntu adalah aku, alimtu aku tahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha, menyebutkan Hafsah. Falam akun, maka tidak mungkin aku liufsiya sirra Rasulillah, untuk menyebarkan rahasia Kanjeng Nabi. Jadi asline ngono, atiku nuh yo pengen karo anakmu. Lho anake sampean sing ganteng, lah anake mestine yo uwayu. Neng mergo aku mireng Rasulullah nyebut-nyebut Hafsah, yo aku meneng ae. Ora tak jawab sampean, tak enteni ae. Falau tarakaha Rasulullah, seandainya Rasulullah sudah meninggalkannya, ya, qabal Tuhan, niscaya aku akan menerimanya darimu. Ya, perhatikan tentang etika dan adabnya sang Abu Bakar. Satu, tidak mau menyebarkan gosipnya Rasulullah. Dua, ketika Rasulullah mengingini sesuatu, beliau sama sekali tidak berani lancang untuk maju atas sesuatu yang diingini Rasulullah, walaupun Abu Bakar yang ditawari. Kan Rasulullah nggak ditawari oleh Umar, ya tak? Secara hukum syar'i pun dia boleh menerima. Kenapa? Wong ditawarkan kepadaku, Hafsah masih apa? Bebas. Nabi belum melamar, cuman Nabi menyebutkan. Nah, namun adabnya Abu Bakar kepada Rasulullah, dia tidak akan mendahului Rasulullah dalam perkataan, lebih-lebih lagi dalam perbuatan. Nah, dan di sini memberi faedah kepada kita. Ketika kita ada hubungan kurang baik dengan teman kita, ya, kadang terjadi hubungan kurang baik itu karena ketidakfahaman atau kesalahpahaman. Maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Datang kepadanya, luruskan. Aku jane ngono yo gelem. Baru kita mulai sudah ada tulisan, Ustaz. Apa? Oh, bukan pertanyaan. Afwan Ustaz, waktu materinya minta tolong diundur 15 menit. Snacknya masih disiapkan. Oh gitu, siap. Salah paham mana? Baik. Nanti kalau sudah ada snack, silahkan Anda menikmati. Saya tak terus berbicara ya, karena ini panjang, ini nggak selesai. Ya, jadi demikian. Jadi kita ulang lagi etikanya Abu Bakar, walaupun Nabi tidak melamar, tapi beliau tidak maju. Kenapa? Karena Rasulullah menginginkannya. Walaupun secara hukum hal itu dibolehkan, karena yang dilarang adalah la yaktubanna ahadukum ala khidbati akhi. Nah, tidak boleh seorang melamar atas lamaran saudaranya. Adapun yang belum dilamar masih boleh-boleh saja. Sehingga ketika ada informasi yang terbaik, bersegeralah. Kenapa? Engko sampean sanuke kedi sian. Aku jane pengen nglamar, cah kae ditampa, mestine lek sing nglamar aku kula ya ditampa. Aja mestine, aja jedono. Lek sampean moro nglamar, kira-kira mesti ra ditampa. Lah nyapa? Oh, takdiri rabi karo cah sing luwih ora patek gandeng timbang sampean kok. Lek sampean kegandengan. Ya, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Ya. Itulah, kita ulang lagi, bolehnya seorang menawarkan anak gadisnya, saudarinya, kepada orang yang dianggap baik, dianggap saleh. Juga Allah Ta'ala telah mengkisahkan hal tersebut di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-27. Ayat keberapa? 27. Allah Ta'ala setelah menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan keluarnya beliau dari negeri Mesir dan singgahnya beliau di mana? Madian. Nah,
Maka ia melewati sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut. Kisah itu sebuah mata air yang di situ ia dapatkan dua orang wanita yang sedang apa? Menggembalakan kambingnya dan ingin meminumkan kambing-kambingnya ke tempat atau ke sumber waktu itu. Namun karena ramainya dan sesaknya orang yang meminumkan ternaknya, wanita dua tersebut menyingkir. Apa itu menyingkir? Menyendiri. Apa maksudnya menyendiri? Menarik kambing-kambingnya agar jangan sampai bersama mereka penggembala laki-laki. Melihat perbuatan itu, maka Musa pun menghampirinya dan langsung mengambil kambing-kambingnya dan meminumkan kambing-kambing tersebut, sehingga setelah selesai dibawalah Musa ke rumah dua wanita tersebut, sehingga dua wanita tersebut salah satunya mengatakan, ya abatis ta'jirhu, wahai bapak, ambil dia sebagai pekerja, inna khaira man istajarta, sesungguhnya orang yang paling baik kau jadikan sebagai pekerja adalah al-qawi, seorang yang kuat, al-amin, terpercaya. Sang bapak ketika mendengar pujian wanita tersebut anaknya kepada Nabi Musa alaihissalam, maka sang bapak pun faham bahwa sang anak menaruh hati pada laki-laki ini. Maka beliau pun langsung mengatakan, qala, ia katakan, ini sesungguhnya aku uridu, menginginkan, an unkihaka, untuk menikahkanmu, ihdabnatayya, salah satu dari dua anakku, ala anta jurani thamaniyah hijaj, dengan syarat engkau menjadi pekerja di sisiku selama 8 musim haji. Fa in atmamta asran famin indik, apabila engkau menyempurnakan menjadi 10 musim haji, berarti berapa tahun? 10 tahun, famin indik, maka itu kebaikan darimu. Dari sini surat Al-Qasas ayat yang ke berapa tadi? 27. Maka diketahui bolehnya menawarkan anak putrinya kepada orang yang saleh, yang terpercaya, yang kuat, begitu dan seterusnya. Dan di sini memberikan pelajaran bagi para bapak, apabila anak sudah sebut-sebut laki-laki di hadapannya, apabila dia saleh, maka datangi laki-laki tersebut dan nikahkan dengan putrimu, walaupun laki-laki tersebut sudah beristri.